Rintis karir sebagai konten kreator di Facebook Pro memang menjanjikan, tetapi ada beberapa kebiasaan buruk yang sebaiknya dihindari agar usaha kita tidak sia-sia. Berdasarkan pengalaman aku, orang yang sudah mencoba, berikut adalah 8 kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para pemula di Facebook Pro. Namun, sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Firman Ahmad ini, silakan kalian bisa subscribe channel ini sehingga channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan manfaat seputar dunia Facebook profesional. Nah, teman-teman, kita berdasarkan thumbnail yang ada, kita di sini akan membahas ya beberapa kesalahan yang memang sering dilakukan oleh konten kreator pemula Facebook profesional. Di sini saya akan menjelaskan ya beberapa hal tersebut yang nantinya bisa kalian lihat dan kalian ketahui sehingga kalian tidak bisa ataupun lebih menghindari kesalahan-kesalahan tersebut sehingga kalian bisa lebih baik dan berkembang di dalam dunia konten kreator. Nah, untuk yang pertama teman-teman ya, untuk yang pertama kesalahan yang sering digunakan ataupun sering dilakukan oleh konten kreator Facebook pemula adalah penggunaan hashtag sorotan yang tidak efektif, teman-teman. Nah, siapa yang pernah menulis sorotan di kontennya? Ngaku aja ya, jangan malu menulis hashtag seperti sorotan. Ternyata tidak disarankan oleh Facebook. Selain tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap performa konten, penggunaan hashtag ini malah bisa membuat konten terlihat kurang profesional. Jadi yuk kita tinggalkan kebiasaan ini dan fokus pada kualitas konten yang lebih baik. Itu yang pertama teman-teman ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, yang kedua kesalahan yang sering dilakukan oleh konten kreator pemula adalah kurangnya interaksi dengan penonton. Nah, ini jangan salah teman-teman. Nah, interaksi yang dimaksud dalam ini adalah interaksi dengan penonton yang menonton video kita, bukan interaksi keluar ke akun-akun suhu yang sudah berpengalaman. Ini sangat salah teman-teman ya. Jangan sampai kalian salah dalam mengartikan dari interaksi. Jadi ketika kalian interaksi ke akun-akun orang itu nggak ada gunanya, itu istilahnya buang-buang waktu dan sia-sia teman-teman ya. Yang baik, interaksi yang baik ya adalah interaksi di konten ataupun video-video kita gitu, interaksi ke video-video kita sehingga interaksi itu bisa berjalan dan berkembang antara kita sebagai konten kreator dan penonton yang menonton video kita. Jadi kalau ada penonton yang komen di video-video kita, kalian harus bisa ya, harus bisa untuk membalas dari komentar-komentar tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya kesalahan yang sering dilakukan oleh konten kreator pemula ya adalah terlalu sering melihat dashboard teman-teman. Ini siapa nih yang sangat apa ya, tiap hari ngeliatin dashboard terus. Nah, ini lebih ke psikologis sih teman-teman. Terlalu sering mengecek dashboard bisa membuat mental kita down ya. Apalagi jika Anda penonton tidak sesuai harapan gitu ya. Apalagi jika dashboard kalian merah terus nggak ada perkembangan ya, itu membuat kayak harapan kalian pupus gitu. Nah, ingat kualitas lebih penting daripada kuantitas. Fokuslah pada pembuatan konten yang menarik dan biarkan angka-angka itu bergerak sendiri seiring waktunya. Nah, lalu yang keempat yang selanjutnya ya, kesalahan yang sering dilakukan oleh konten kreator pemula adalah menonton kontennya sendiri teman-teman. Nah, kebiasaan ini sangat tidak dianjurkan teman-teman. Nah, menonton konten sendiri bisa dianggap sebagai pelanggaran oleh Facebook. Nah, solusinya adalah matikan fitur autoplay di pengaturan Facebook. Jadi meskipun kamu melihat kontenmu sendiri, video tersebut tidak akan otomatis diputar dan kamu terhindar dari pelanggaran. Jadi jangan sampai kamu menonton kontenmu sendiri. Itu tidak dianjurkan oleh Facebook dan akan menimbulkan pelanggaran ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya ini yang paling banyak ini, meminta balasan saling tonton ini. Ini istilahnya ya Pak, real to real ya. Saling tonton di grup-grup Facebook sama konten kreator yang lain gitu. Nah, ini salah satu kebiasaan yang sering terjadi di grup Facebook Pro. Saling tonton menonton memang bisa meningkatkan jumlah penonton sementara. Itu hanya sementara, tetapi tidak baik untuk jangka panjang. Nah, lebih baik fokus membangun konten yang berkualitas dan biarkan penonton datang dengan sendirinya. Anggaplah gini teman, anggap grup yang sebagai tempat itu untuk berbagi wawasan aja ya, bukan untuk mengemis penonton ataupun view. Itu ya teman-teman ya. Nah, lalu yang keenam teman-teman, yang selanjutnya adalah menghapus video lama. Nah, video lama adalah salah satu video investasi. Jangan buru-buru menghapus konten yang kurang performa ataupun penontonnya sedikit, kalian hapus, itu jangan sampai.
Nah, konten tersebut bisa saja viral di masa depan gitu. Saya sendiri ya pernah merasakan manfaatnya ketika sedang liburan dengan keluarga, tiba-tiba video lama saya itu ramai penonton dan menghasilkan pendapatan. Jadi sabar saja, siapa tahu rezeki nomplok datang di belakangan gitu. Lalu ya yang selanjutnya tentang kesalahan Facebook ataupun konten kreator pemula ini adalah tidak konsisten mengupload konten. Nah, konsistensi adalah kunci sukses di dunia konten. Semakin sering kita upload, semakin besar peluang konten kita direkomendasikan oleh Facebook. Nah, namun ingat juga kalian dengan kualitas konten kalian. Ya, walaupun tiap hari konten ya, tiap hari upload konten, kalian juga harus bisa mengutamakan kualitas dari konten tersebut. Jangan hanya fokus ke kuantitas, tetapi perhatikan juga apakah konten tersebut menarik dan relevan bagi penonton. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lalu yang ke-8 ya, yang terakhir ya, menghindari pelanggaran hak cipta. Sering-seringlah kalian mengecek apakah konten kalian itu melanggar hak cipta atau tidak. Gunakan audio yang bebas hak cipta agar kontenmu aman dari pelanggaran. Cara mengeceknya cukup mudah teman-teman. Buka pengaturan Facebook dan lihat notifikasi tentang pelanggaran hak cipta. Dengan begitu kamu bisa memperbaiki ya sebelum terlambat. Nah, merintis karir sebagai content creator di Facebook itu adalah memang penuh tantangan teman-teman ya. Memang penuh tantangan, jadi harus sabar-sabar, harus semangat terus ya. Tapi kalian harus juga bisa lebih tahu diri dan bisa mengevaluasi dari konten-konten kalian gitu ya. Ingat, kualitas konten dan interaksi dengan penonton adalah kunci utama. Itu dua itu ya, kualitas konten dan interaksi di video kalian itu adalah kunci utama. Nah, jadi bagi teman-teman lebih semangat ya teman-teman ya untuk membuat video-video di konten kreator di Facebook gitu. Nah, apabila kalian masih ada kebingungan ataupun pertanyaan, kalian bisa komen di video ini teman-teman. Nanti akan aku balas satu persatu ya teman-teman ya, sesuai dengan pengetahuanku dan pengalamanku yang pernah aku alami di dunia Facebook itu ya teman-teman ya. Jadi jangan ragu dan jangan malu untuk berkomentar di video ini. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.